Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Balotelli, Inter di hati saya. Cifu luar biasa. Mario Balotelli resmi meninggalkan Italia untuk memulai petualangan baru di Timur Tengah. Mantan penyerang Inter Milan itu terbang dari Bandara Bergamo menuju Dubai, sebelum bergabung dengan klub Uni Emirat Arab, Al-Ittifaq. Di sela keberangkatannya, Balotelli meluangkan waktu untuk berbicara kepada awak media, menyampaikan refleksi jujur tentang karir, Italia, Inter, hingga sosok Christian Cifu. Soal persaingan gelar juara, Balotelli menilai Inter Milan saat ini punya keunggulan dibanding rival-rivalnya. Meski begitu, ia tetap memperingatkan bahwa AC Milan tak boleh diremehkan. Pertanyaan bagus, saat ini Inter punya sesuatu yang lebih, tapi Milan juga tidak boleh diremehkan. Mereka tim yang berbahaya. Menariknya, Balotelli mengaku akan tetap bahagia jika Scudetto dimenangkan oleh Inter maupun Milan, sebuah pernyataan yang menegaskan betapa eratnya hubungan emosionalnya dengan dua raksasa Milan tersebut. Jujur saja, kalau Inter atau Milan yang juara, saya tetap akan senang. Fabio Capello tegaskan Inter Milan, tim paling siap raih Scudetto. Inter Milan kembali mendapat pengakuan dari sosok berpengaruh di dunia sepak bola Italia, Fabio Capello, mantan pelatih timnas Inggris dan AC Milan, secara tegas menyebut Nerazzurri sebagai tim paling lengkap dan paling siap dalam persaingan gelar Serie A musim ini. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport yang dikutip L'Interista, Capello menegaskan bahwa keunggulan Inter bukan sekadar kesan visual di lapangan, melainkan tercermin jelas lewat angka dan struktur skuad. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya dan saya ulangi lagi. Inter adalah tim yang paling siap di Serie A, ujar Capello. Lebih jauh, Capello memuji kemampuan Christian Cifu dalam mengelola kedalaman skuad. Menurutnya, pelatih Inter bisa melakukan rotasi tanpa mengorbankan kualitas permainan maupun identitas tim. Perbedaannya sangat jelas dan bisa dilihat, Inter tetap menjaga intensitas dan daya serang, siapapun yang bermain, kata Capello. Inilah keunggulan yang, menurut Capello, tidak dimiliki pesaing utama seperti Napoli. Meski Antonio Conte mampu membuat Napoli kompetitif, Capello menilai rotasi pemain di tim tersebut masih berdampak signifikan terhadap performa di lapangan. Solusi sementara di sektor kanan Inter, Dodo kemahalan, Holm lebih realistis. Inter Milan membidik tambahan pemain di sektor kanan pada Januari ini setelah Denzel Dumfries mengalami cedera. Meski demikian, klub tetap berpegang pada strategi transfer yang disiplin dan terukur. Setelah Joao Cancelo memilih kembali ke Barcelona, Nerazzurri tidak berniat melakukan investasi besar secara tergesa-gesa. Sebaliknya, manajemen Inter Milan menyiapkan solusi tampone, alias jembatan sementara di posisi bek sayap kanan, sambil menunda pembelian besar hingga bursa musim panas. Rencana ini dinilai sejalan dengan kebijakan finansial klub dan visi jangka menengah yang sedang dibangun. Menurut laporan Tuttosport, arah kebijakan Inter di sisi kanan lapangan sudah cukup jelas. Januari digunakan untuk menutup kebutuhan mendesak, bukan untuk perjudian transfer mahal. Fokus utama Inter adalah menjaga keseimbangan skuad agar tetap kompetitif, sambil mempersiapkan dana untuk target utama di musim panas. Situasi ini muncul setelah batalnya opsi Cancelo, yang sempat dipertimbangkan sebagai solusi ideal namun akhirnya memilih proyek Barcelona. Inter resmi perkenalkan jersey keempat, terinspirasi Olimpiade Milano 2026. Inter Milan resmi memperkenalkan jersey keempat yang tampil berani untuk musim ini, modern, dan syarat makna, terinspirasi langsung dari Olimpiade musim dingin Milano Cortina 2026. Jersey ini diperkenalkan secara eksklusif oleh FC Inter 1908, dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan tifosi serta pecinta jersey sepak bola. Nilai eksklusif jersey ini semakin terasa karena didedikasikan untuk Olimpiade Milano 2026,
sebuah ajang global yang juga menjadi kebanggaan kota Milan. Tak hanya swoosh, logo ACG juga tampil menonjol dengan warna oranye, selaras dengan sponsor dan elemen grafis lain. Sementara itu, lambang Inter mendapatkan sentuhan istimewa berupa bingkai khusus, yang diyakini terinspirasi dari mahkota daun laurel, simbol kemenangan dan kejayaan dalam tradisi Olimpiade. Detail ini memberi kesan bahwa jersey keempat Inter bukan sekadar kostum pertandingan, melainkan koleksi premium dengan nilai historis dan simbolik. Inter Milan Raja Tandang Serie A, mendekati capaian 2019. Inter Milan menunjukkan mental juara yang sesungguhnya. Di bawah komando Christian Cifu, Nerazzurri menjelma menjadi tim paling mematikan saat bermain di kandang lawan, pada musim Serie A kali ini. Statistik berbicara lantang, Inter Milan menjadi tim dengan kemenangan tandang terbanyak di Serie A, sebuah pencapaian yang bahkan mengungguli para rival utama dalam perburuan Scudetto. Hingga pekan terkini, Inter telah mencatatkan 7 kemenangan dari 9 pertandingan tandang. Angka ini menempatkan Nerazzurri di puncak klasemen laga tandang Serie A, mengalahkan tim-tim kuat lain yang justru kerap kehilangan poin di luar markas. Capaian ini terasa semakin spesial karena hanya satu musim dalam sejarah modern Inter yang mampu melampaui catatan tersebut, yakni pada musim 2019, ketika mereka mencatat 8 kemenangan tandang dari 9 laga. Artinya, Inter asuhan Cifu sedang berada di jalur performa tandang terbaik mereka dalam 5 musim terakhir. Calhanoglu, saya telah banyak berkembang dalam fase bertahan di Inter. Hakan Calhanoglu terus membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang paling komplit di Serie A. Tak hanya dikenal lewat kualitas distribusi bola dan tendangan jarak jauhnya yang mematikan, pemain asal Turki itu kini juga menjelma menjadi sosok kunci dalam fase defensif Inter Milan. Dalam edisi terbaru Matchday program Inter, Calhanoglu membagikan kisah awal perjalanannya di dunia sepak bola, proses berkembangnya sebagai pemain, hingga rahasia di balik tendangan ikoniknya. Perjalanan Calhanoglu dimulai dengan cara yang sangat sederhana. Ia mengaku kecintaannya pada sepak bola lahir berkat sang ayah, sosok yang menanamkan nilai-nilai kehidupan sekaligus cinta terhadap olahraga sejak usia dini. Gairah saya berasal dari ayah, dia yang menularkan nilai-nilai dan cinta terhadap sepak bola. Saya mulai bermain sejak kecil, di jalanan bersama teman-teman, setiap hari kami berkumpul dan menghabiskan waktu berjam-jam dengan bola, ungkap Calhanoglu. Pengalaman bermain bebas di jalanan itu membentuk karakter dan kreativitasnya, fondasi penting yang kini terlihat jelas dalam gaya bermainnya bersama Inter Milan. Derby d'Italia di bursa transfer, Inter dan Juventus saling sikut dari kiper hingga lini serang. Derby d'Italia antara Inter Milan versus Juventus kembali memanas di bursa transfer. Menurut laporan La Stampa, kedua raksasa Serie A tersebut memiliki banyak target yang sama, mulai dari sektor kanan, lini pertahanan, penjaga gawang, hingga penyerang kelas atas. Sebuah duel strategi antara pelatih Christian Cifu dan Luciano Spalletti pun tak terhindarkan. Baik Inter Milan maupun Juventus menghadapi persoalan serius di sisi kanan. Inter tengah berada dalam situasi darurat akibat cedera Denzel Dumfries dan Matteo Darmian, ditambah performa Luis Henrique yang belum sesuai ekspektasi. Di sisi lain, Juventus belum sepenuhnya puas dengan kontribusi Joao Mario, sementara Weston McKennie lebih sering dianggap sebagai pemain serbaguna. Ketimbang solusi ideal di posisi tersebut, tak heran jika kedua klub mengincar nama yang sama. Michael Carrick Brentford dan Marco Palestra Atalanta, yang menjadi prioritas utama. Untuk Carrick, Inter dan Juventus telah menghubungi pihak pemain, meski Brentford masih menutup pintu untuk transfer Januari ini. Inter Milan tetap percaya pada Luis Henrique. Inter Milan saat ini dikabarkan masih menaruh kepercayaan penuh pada Luis Henrique, winger asal Brasil yang kian menemukan perannya di bawah asuhan Christian Cifu. Keputusan ini tak lepas dari kondisi darurat di sektor sayap kanan.
terutama akibat cedera yang menimpa Denzel Dumfries. Absennya Dumfries memaksa Christian Chifu untuk mengandalkan Luis Henrique secara intens. Mantan pemain Marseille tersebut perlahan menjawab kepercayaan pelatih dengan performa yang konsisten, kedisiplinan taktik, serta ketersediaan fisik yang sangat dibutuhkan Inter di tengah jadwal padat. Luis Henrique memang bukan solusi darurat semata. Dalam beberapa pekan terakhir, ia menunjukkan peningkatan signifikan dalam membaca permainan, kontribusi defensif, serta keberanian dalam fase menyerang. Hal inilah yang membuat Chifu nyaman terus menurunkannya sejak menit awal. Ditahan imbang Napoli 2-2, Inter Milan tetap di puncak klasemen. Pertarungan pekan ke-20 Serie A menyuguhkan drama tingkat tinggi. Inter Milan dan Napoli harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 dalam laga syarat gengsi di San Siro, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Sosok yang mencuri perhatian adalah Scott McTominay, yang mencetak 2 gol krusial untuk Napoli, sekaligus menggagalkan ambisi Inter meraih kemenangan ke-7 beruntun di Serie A. Kendati demikian, Inter tetap kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan raihan 43 poin, unggul 3 angka atas AC Milan di posisi kedua. Hasil imbang ini menjadi draw pertama Inter di Serie A musim ini, menghentikan laju sempurna mereka, sekaligus menegaskan betapa ketatnya perburuan gelar juara. Dengan performa solid Napoli dan konsistensi Inter, duel Scudetto dipastikan akan berlangsung hingga pekan-pekan terakhir.